Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Chandra Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang deret berkala dan peramalan. Untuk deret berkala itu apa sih? Jadi deret berkala itu adalah sebuah kumpulan atau sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode tertentu. Jadi komponen data berkala itu antara lain ada tren, ada variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap atau irregular. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Bisa dilihat di gambar ini, tren naik atau tren positif itu arahnya ke atas dari bawah ke atas. Kemudian apabila trennya negatif itu rata dari atas ke bawah, jadi menunjukkan tren yang turun atau negatif. Kemudian metode analisis tren. Yang pertama ada metode semi rata-rata. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu membagi data menjadi dua bagian. Kemudian menghitung rata-rata kelompok. Jadi tentukan dulu kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2-nya. Kemudian menghitung perubahan tren dengan rumus bisa dilihat di sini ada B sama dengan K2 atau tahun dasar keduanya, itu harus cari terlebih dahulu, harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dikurangi dengan K1 atau tahun dasarnya K1 tersebut. Lalu merumuskan persamaan tren dengan rumus Y sama dengan A tambah B X kali X. Kemudian hasil data kelompok kami menggunakan metode semi rata-rata. Jadi di sini penentuan K1-nya itu kita ada pada tanggal 27 bulan 2 2010. Jadi kita ini datanya K1 ada 7, K2 ada 7. Ini dicari nilai tengahnya. Data tengahnya di mana ada di tanggal 27/02/2020. Dengan semua ini X-nya setelah dijumlah lalu dirata-ratakan, dapatlah nilai 505,7. Kemudian nilai X untuk tanggal dasar 27 ini yang pertama dimulai dari -3, -2, -1, 0 sampai 123. Kemudian untuk X nilai X untuk tanggal dasar 6 yaitu -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4. Begitupun data yang kedua. Ini ada 7 data, kita ambil nilai tengahnya ada di tanggal 6 bulan 3 2020. Setelah jumlah X-nya dijumlahkan dan dirata-ratakan, dapatlah nilai 2164. Nilai X-nya dapat dilihat di sini berurut dari 4 sampai 10. Kemudian nilai X untuk tanggal dasar 6-nya ini, yang 6 ini didapatlah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 berurutan. Jadi tentukan terlebih dahulu nilai tengahnya atau K1-nya itu ada di mana. Kemudian rata-ratanya dihitung dari nilai X itu. Kemudian tentukan nilai X dari tanggal dasarnya. Dari ini kan kalau misalkan tanggal dasar K1-nya ini ada di tanggal 27 ya. Kalau misalkan yang K2-nya ini ada di tanggal 6. Jadi ya aksen tanggal dasar 27 ini 505,7 ditambah 78,96 kali X. Nanti penjumlahannya ada di slide selanjutnya. Kemudian ya aksen tanggal 6 yaitu terdapat
2164 ditambah 78,96. Kemudian B-nya itu diperoleh 2164 atau 2164 dikurangi 505,7, kemudian dibagi 27 dikurangi 6. Muncullah hasilnya 78,96, maaf. Kemudian metode analisis tren. Dari metode analisis tren ini yang kedua ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini yaitu menentukan garis tren yang mempunyai jumlah kecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Yang A tadi itu kan jumlahnya sigma Y dibagi N ada 1331,71429. Kemudian B sigma YX dibagi sigma X kuadrat sama dengan 452,26813 dengan rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B kali X, kemudian Y nya itu 1331,71 429 ditambah 452,26813, dapatlah hasilnya 1783,9824. Bisa dilihat di sini grafiknya metode kuadrat terkecil. Dari tanggalnya yang berwarna biru, kemudian nilai Y-nya yang berwarna kuning, lalu nilai Y kali X-nya yaitu berwarna abu. Selanjutnya akan dilanjutkan hasil data kelompok. Dari kelompok kami menggunakan metode kuadrat terkecil. Dari tanggal sudah kita urutkan. Dapatlah nilai Y-nya dengan jumlah atau sigma Y-nya itu 18.644. Kemudian tentukan nilai X-nya, sudah diperoleh nilai X-nya. Kemudian kalikan nilai Y dan nilai X. Nilai Y dan nilai X-nya dikalikan semua lalu jumlahkan. Terdapatlah hasil dari penjumlahan sigma Y dikali X adalah 102.891. Kemudian tentukan nilai X kuadratnya. Di sini tidak ada yang min karena di kuadrat. Jumlahkan semuanya, yaitu sigma X kuadratnya yaitu 227,5. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Bakti Permana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tren metode terbaik. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. A sigma Y sigma X pangkat 4 kurangi sigma X pangkat 2 Y. Sigma X pangkat 2 kurang per N sigma X pangkat 4 kurangi sigma X pangkat 2. Hasilnya adalah 18644 kali 4568 kurangi 282209 kali 182 kuadrat per 14 kali 4568 kurangi 182 kuadrat sama dengan
33.803.754 per 30.282 sama dengan 116,3. Yang B, sigma X Y per sigma X kuadrat sama dengan 54466 per 182 sama dengan 299,267 1429 sama dengan 299,27. C, N sigma X kuadrat Y sama dengan sigma X kuadrat kurung sigma Y per N sigma X pangkat 4 kurangi sigma X pangkat 2 sama dengan 14 kurung 282209 per 182 per 14 4568 kurangi 182 sama dengan 557718 per 30828 sama dengan 18,091328. Bisa dilihat yang berwarna biru tanggal sama X kuadrat, yang berwarna oranye Y, yang berwarna hijau adalah nilai X kuadrat Y. Bisa dilihat di bawah hasil data kelompok kami. Oke, yang selanjutnya metode ekspresional. Nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti-in sigma ln Y per N, hasilnya 6,88. B, anti-in sigma X kali ln Y min 1 per 182 sama dengan 41,26. Min 1 sama dengan 1,23 kurangi 1 sama dengan 0,23, sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,88 kurung 1 tambah 0,23X. Yang selanjutnya variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Ada 3 variasi musim produk pertanian. Yang kedua, variasi inflasi bulanan. Yang ketiga, variasi harga saham harian. Bisa dilihat gambarnya. Yang selanjutnya hasil data kelompok variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Bisa dilihat dari bulan Februari. Cara penghitungannya 240 bagi 268,82 dikali 100. Hasilnya adalah indeks musim 89,27900715 sama bulan Maret. Cara perhitungannya sama dengan bulan Februari. Kesimpulannya, metode yang sesuai dari hasil data kelompok yang dimiliki yaitu metode tren terkecil, karena nilainya yang hampir mendekati data yang kita miliki. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.